memang berguna orang untuk waspada akan identifikasi ancaman digigit buaya dan digigit ular kobra. Iya. Tetapi ketika ular kobra semakin besar, semakin banyak itu kan, artinya bahwa membiarkan warga masyarakat diteror oleh kawanan kobra dan kawanan buaya yang diternakkan begitu. Kasarnya kan begitu. Dibiarkan pada sama jadi ternak, dibiarkan terus berkembang biak. Padahal tahu bahwa mereka itu berbahaya gitu loh. Kondisi kita menurut saya di negara ini mirip-mirip seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, aksi terorisme nampaknya kembali muncul. Belum lama ini kemarin muncul di Jawa Timur, yakni seorang mengancam akan meledakkan di kantor polisi. Ini artinya bahwa gerakan kadrun-kadrun radikal yang kerap kali mengatasnamakan agama, menggunakan agama untuk menteror kita semuanya masih terus berlangsung. Dan ini adalah PR yang tidak boleh diabaikan oleh aparat keamanan, khususnya polisi, khususnya dari Detasmen Khusus 88 dan juga kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atas ancaman nyata dari kelompok ini. Walaupun sejumlah organisasinya, wadahnya telah dibubarkan, dan bahkan ada wadah dari mereka yang menyatakan membubarkan diri, menyatakan bertobat, tetapi kita tidak boleh terlena dan percaya sepenuhnya bahwa itu adalah benar-benar pertobatan. Bisa jadi itu trik untuk melenakan kita semua, agar kita tenang, agar kita tidur, sementara mereka bebas melancarkan propaganda dan aksi-aksi selanjutnya. Sepanjang yang saya amati, kelompok ini menelusup membaur ke berbagai elemen, termasuk di komunitas-komunitas media sosial, numpang menyusup sebagai penumpang gelap untuk melancarkan aksi visi misinya, menebarkan gaduh, menyebarkan teror kepada kita semuanya. Intinya bagaimana agar bangsa dan negara ini chaos, bangsa dan negara ini gaduh, sehingga mereka bisa leluasa menebarkan visi misi dan propagandanya. Nah, terkait dengan percobaan aksi terorisme di Jawa Timur, ini lebih tepatnya di Kabupaten Pacitan, dan TKP-nya di komplek kantor polisi Polres Pacitan, Jawa Timur ya. Jadi ini belum lama nih. Ini diangkat hari ini, hari Sabtu 26 April oleh Detik ya. Saya baca ini informasinya, Polres Pacitan diancam akan diledakkan oleh pria berpistol. Kalau model-model begini tidak ada lain pelakunya kecuali kelompok kadrun radikal. Dah, gak ada yang lain. Sejumlah pria paruh baya yang tak dikenal tiba-tiba meneror anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan menggunakan senjata api yang diduga pistol. Mereka juga mengancam akan meledakkan Mapolres. Nah, kalau bukan kelompok terorganisir, kelompok radikal tidak mungkin akan berani melakukan ancaman senekat ini di kantor polisi. Dan bagi mereka memang aparat kepolisian menjadi musuh pertama, dianggap menjadi penghalang pertama gerakan-gerakan mereka. Dilansir oleh Detik Jatim pada hari Sabtu 26 April 2025, peristiwa bermula saat pria tersebut datang dan mengaku ingin mediasi
terkait rekannya yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas. Namun suasana berubah jadi tegang ketika salah satu pria berdiri dan melontarkan ancaman kepada petugas. Insiden ancaman ini terjadi pada hari Jumat 25 April kemarin. Para pelaku juga mengancam akan membunuh polisi. Ketegangan memuncak saat seorang pria membuka tasnya dan mencoba mengeluarkan senjata. Petugas yang sigap langsung meringkus pelaku. Pelaku pun sempat melawan. Saat diamankan, pelaku disebut meneriakkan kalimat takbir. Nah, tidak ada kelompok pelaku yang biasa melakukan seperti ini, menggunakan agama ketika melakukan kejahatan dan aksi-aksi terorismenya, kecuali kelompok kadrun radikal itu. Orang-orang yang ingin ingin bercita-cita menegakkan khilafah. Hanya itu, nggak ada yang lain. Menggunakan takbir, kalimat suci, kalimat tauhid untuk kegiatan-kegiatan terorismenya. Hanya kelompok mereka, nggak ada yang lain. Yang jelas, saat ini kami sedang melaksanakan pendalaman. Kami sedang melakukan interogasi ke beberapa pihak dan kami sedang melakukan gelar perkara, kata Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Ashar saat ditemui di Mapolres Pacitan hari Jumat. Oh, namanya bagus. AKBP Ayub Diponegoro. Menggunakan nama pahlawan nasional kita, Pangeran Diponegoro. Ini harusnya kalaupun bukan terah keturunannya Pangeran Diponegoro, harusnya memiliki semangat perjuangan seperti Pangeran Diponegoro. Akibat kejadian ini, ruas Jalan Ahmad Yani tepat di depan Mapolres Pacitan hingga Pavilion Wijaya Kusuma sempat ditutup sementara untuk kepentingan keamanan dan penyelidikan. Oke ya, ini adalah peringatan keras kepada, sekali lagi, khususnya Detasmen Khusus 88 atau Densus 88 agar tidak lengah di dalam mengendus gerakan-gerakan kelompok intoleran, kelompok radikal yang bisa berlanjut kepada aksi-aksi terorisme semacam ini. Upaya pencegahan harus terus dilakukan, dibarengi tentu dengan tindakan yang tegas. Pencegahan di mana-mana kalau kemudian tidak ada tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang menyebarkan ideologi radikal, ya tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Ibarat kita berkampanye tentang bagaimana berbahayanya hama, bagaimana berbahayanya binatang buas di sekitar kita. Kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri kategori binatang buas dan mengapa mereka bisa menjadi binatang buas gitu ya. Tetapi ketika binatang buas ini berkeliaran, menebarkan ancamannya, dibiarkan saja. Itu penggambaran yang mudah menurut saya seperti itu. Kira-kira bagaimana? Ya, kira-kira bagaimana? Kan tidak ada, ya ada hasilnya tapi sedikit gitu ya. Ada hasilnya sedikit. Kalau kita sudah membuat kesimpulan bahwa ular kobra ini berbahaya sekali bagi kita semuanya, binatang beracun yang ketika menggigit bisa langsung mati orang gitu ya. Kan begitu. Tetapi ketika kita tahu bahwa di pojok sana, di sebelah sana ada sarang buaya, ada sarang ular kobra, kemudian sarang-sarang ini dibiarkan. Dan ular-ular ini dibiarkan berkeliaran kemana-mana itu. Bayangin coba. Kira-kira ada gunanya enggak fatwa-fatwa tentang bahayanya ular kobra ini gitu loh. Ya ada gunanya tapi sedikit. Tetapi itu dengan membiarkan ular kobra dan buaya berkeliaran, itu tidak akan membuat masyarakat kemudian terbebas dari ancaman gigitan ular kobra dan buaya-buaya ganas itu. Paham ya? Nah, ya, hanya memang berguna orang untuk waspada akan identifikasi ancaman digigit buaya dan digigit ular kobra. Iya.
Tetapi ketika ular kobra semakin besar, semakin banyak itu kan, artinya bahwa membiarkan warga masyarakat diteror oleh kawanan kobra dan kawanan buaya yang diternakan begitu. Kasarnya kan begitu. Dibiarkan pada sama aja diternak, dibiarkan terus berkembang biak. Padahal tahu bahwa mereka itu berbahaya gitu loh. Kondisi kita menurut saya di negara ini mirip-mirip seperti itu dalam konteks kita menghadapi kelompok intoleran, kelompok radikal. Mirip-mirip seperti itu. Karena dibiarkan mereka beternak, berkembang biak. Walaupun kita dibekali, walaupun masyarakat dikasih tahu awas, buaya awas, ular kobra ini, ciri-cirinya begini. Tapi ularnya dibiarin terus tumbuh berkembang itu loh. Ya oke lah. Mudah-mudahan pada saatnya nanti negara bisa bersikap tegas, tidak melakukan pembiaran terhadap penyebaran ideologi radikal, terhadap penyebaran kelompok-kelompok radikal yang telah menyusup ke berbagai lini di negara kita, bahkan menyusup ke lembaga-lembaga, instansi, kampus-kampus milik negara kita. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.